Selamat siang adik-adik semua. Terima kasih sudah hadir di ruangan kelas kita ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang surat dinas. KD-nya itu menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Indikator pencapaian kita hari ini yakni pertama, menentukan struktur penulisan surat dinas. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan surat dinas. Yang ketiga, menulis surat dinas dari segi isi, struktur, dan bahasa. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan mengamati, menggali informasi, dan berdiskusi kelompok peserta didik dapat menulis surat dinas. Berarti kegiatan kita itu harus bisa menulis surat dinas untuk kegiatan kita hari ini. Nah, sekarang surat adalah alat komunikasi tertulis yang dibuat seseorang baik atas nama pribadi maupun lembaga yang disampaikan kepada seseorang atau lembaga lainnya. Karena kita belajar tentang surat dinas, makanya surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan kedinasan, atau surat yang berisikan permasalahan kedinasan, dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Isi dalam surat dinas ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik itu pemerintah atau swasta, karena fungsi kedinasan tidak hanya berlaku di pemerintah, akan tetapi berlaku juga di instansi atau lembaga swasta. Biasanya isi berupa urusan seperti penyampaian pengumuman, pemberitahuan. Fungsi surat dinas yang pertama sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat pemberian izin ataupun surat pengambilan keputusan. Sebagai alat pengikat karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Yang ketiga sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Dan terakhir sebagai alat bukti terutama surat perjanjian. Ciri surat dinas adanya kop surat dan nama instansi ataupun lembaga, adanya nomor surat dan lampiran, adanya salam pembuka maupun salam penutup, menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat dinas. Syarat dalam menulis surat dinas yang pertama, format dari surat harus teratur sesuai dengan format surat dinas. Yang kedua, isi dari surat dinas tidak terlalu panjang, harus langsung pada inti yang ingin disampaikan. Yang tiga, bahasa yang digunakan harus bahasa resmi, sopan, dan mudah untuk dipahami pembaca. Yang keempat, dan surat harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Ada bagian surat dinas. Yang pertama, kepala surat. Kepala surat merupakan bagian yang paling atas dari surat dinas. Kepala surat terdapat nama instansi, alamat instansi, logo instansi. Yang kedua ada tanggal surat. Tanggal surat memuat tanggal surat dibuat dan tempat buat surat dinas tersebut. Yang ketiga nomor surat. Nomor surat merupakan nomor surat yang digunakan sebagai kode instansi, suatu instansi, dan tahun pembuatan. Yang keempat lampiran. Lampiran merupakan lembaran tambahan yang berupa dokumen yang mendukung atau isi dari surat utama. Bila tidak ada, biasanya dikasih tanda strip. Yang kelima, perihal berisi tentang isi pokok surat dinas. Yang keenam, alamat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, salam penutup. Yang kesepuluh, nama pengirim. Dan yang terakhir adalah tembusan. Isi surat dinas biasanya untuk keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Yang berikut berkaitan dengan topik kedinasan. Yang berikutnya lagi undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi atau perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, dan yang paling terakhir juga izin menggunakan tempat. Itu bisa dalam isi surat dinas. Terus ciri penggunaan dalam bahasa surat dinas. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Yang kedua, bahasa menggunakan ragam baku. Contoh surat